Halo semuanya, balik lagi bareng aku Priyadi. Di video ini kita kedatangan unit lagi. Ini adalah unit dari Xiaomi ya. Sebenarnya bukan Xiaomi karena dia mempunyai sub-brand sendiri yaitu Redmi Book. Untuk Redmi Book ini dia fokus di bagian laptop ya, dan ini adalah laptop pertamanya yang diperkenalkan di Indonesia. Tapi unit yang datang kali ini pastinya dalam keadaan second, nanti kita bakal cek semuanya. Yang pasti buat kalian yang lagi nyari laptop under 4 juta rupiah, kemudian RAM-nya udah 8 GB, pakai Core i3 generasi ke-10, kemudian SSD-nya udah 512 GB, ya ini adalah salah satu unitnya ya. Ingat di bawah 4 juta. Dan ini juga masuk jajaran list rekomendasi laptop tahun 2023 paling recommended yang bisa kalian beli saat ini untuk harga barunya, dan harga secondnya ini di bawah 4 juta. So langsung aja kita bakal unboxing unitnya buat cari tahu dari segi keseluruhan fungsi-fungsinya. Oke, ini dia guys, Redmi Book 15, dan lumayan gede juga ya, karena memang ini adalah laptop 15,6 inci. Dan dari segi looknya sebenarnya ini memiliki look yang kekinian banget ya. Bentuknya mengkotak. Kalau misalkan kalian paham kayak MacBook Pro yang 15 inci, bentuk bagian keyboardnya tuh mirip banget kayak gini. Jadi bentuknya tuh mengkotak, dan bagian trackpadnya pun ini juga gede ya. Walaupun kalau misal kita lihat di bagian bezelnya ini masih lumayan tebal, tapi untuk laptop budget ya ini kerasanya looknya udah kayak laptop di atas 7 jutaan. Kita bakal coba cek dulu dari segi kemulusannya. Untuk overall kemulusannya ini sih masih oke lah ya. Ini aku bilang masih di angka 95-96%. Di bagian covernya ini juga sebenarnya nggak ada baret yang noticeable, hanya bekas-bekas pemakaian kayak gini ya, karena ini warnanya tuh hitam, jadi kelihatan banget kalau ini gampang kena sidik jari ya. Dan ini juga aku suka dari brandingnya, nggak terlalu gede dan minimalis ya. Ada tulisan Redmi Power Your Creativity. Jadi ini bisa dicontoh untuk brand-brand yang ada di Indonesia saat ini. Jangan kegedean lah bikin brand lah ya, karena selain dari estetika juga ya gimana lah ya, keramaian gitu. Tapi ya balik lagi ke opsional masing-masing. Selanjutnya kita mau langsung aja ya nyalakan unitnya. Untuk tombol powernya ada di bagian pojok sini. Dan selanjutnya kita juga bakal cek dulu dari segi fungsi-fungsinya. Nanti kita bakal balik lagi di video ini. Oke guys, kita balik lagi, dan ini aku udah cek semuanya dari segi fungsi-fungsinya, baik di bagian layarnya, keyboardnya, touchpadnya, dan di bagian speakernya tadi juga udah aku cek. Yang biasanya tuh ada minus, speakernya geber, tapi unit ini masih jernih banget. Nanti di akhir aku akan cek dari segi speakernya. Ini speakernya masih bagus banget ya. Dan untuk kameranya juga masih bener ya. Jadi untuk unit ini masih dalam keadaan 100% sehat ya. Dan ada hal yang bagus dari laptop ini, kalau mungkin sebagian besar orang banyak yang ngeluhin di bagian SSD-nya, karena memang Redmi Book 15 itu dari segi bawaan pabriknya pakai SSD biasa ya. Tapi untuk unit ini dia adalah varian yang udah di-upgrade pakai SSD NVMe PCIe yang 512 GB, dan mereknya pun ini merek yang lumayan terkenal. Dia pakai yang Xiaoxia. Sebentar aku cek ya. Dan tipenya nih kalian bisa cek sendiri. KBG 40ZNV 512G ya, dari Xiaoxia. Ini adalah SSD NVMe-nya. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari laptop ini selain dari segi SSD-nya yang udah di-upgrade, yaitu dari segi CPU-nya. Ya, bayangkan guys, untuk unit ini aku spill aja harganya ya. Untuk unit ini aku jual di harga under 4 juta rupiah aja. Dan SSD-nya udah di-upgrade pakai yang NVMe 512 GB. Kemudian dari segi performanya dia pakai CPU Core i3 generasi ke-11 1115G4. Mana lagi guys laptop yang harganya tuh udah di bawah 4 juta tapi pakai Core i3 generasi ke-11 ya. Kemudian dari segi RAM-nya ini juga udah bagus. Dia pakai yang 8 GB dan kecepatannya di 3200 MHz.
Ini adalah kecepatan yang biasa dipakai di laptop 7 jutaan ke atas. Dan ada hal lainnya yang sebenarnya nggak kalah menarik dari laptop ini, yaitu dari segi looknya. Memang dari segi build quality-nya biasa banget lah ya, ini terbuat dari polikarbonat, covernya juga terbuat dari plastik, bezelnya juga dari plastik. Tapi kalau kita lihat sekilas kayak gini, apakah kalian sedikit familiar dari segi looknya? Sebenarnya ini nggak lebay ya, tapi buat kalian yang pernah pegang MacBook Pro yang 15 inci ya, ini sedikit mirip-mirip ya dari segi finishingnya. Kayak di bagian sininya ada coakannya juga mirip, di bagian finishing covernya sini juga mirip yang mengkotak kayak gini. Kemudian di bagian touchpadnya juga ini gede banget. Ini adalah salah satu touchpad paling gede atau trackpad paling gede yang ada di laptop budget ya. Ini bahkan lebih gede dibandingkan D15 ya. Ini bentuknya gede banget ya. Kemudian keyboardnya juga ini lebih gede ya. Keyboardnya gede-gede dan bentuknya juga lebih nyebar kayak gini ya. Kemudian selanjutnya ada di bagian layar. Ini sebenarnya pro kontra ya, tapi nggak bisa nyalahin juga. Untuk layarnya ini udah pakai Full HD 15,6 inci, pakai panel TN. Ini banyak banget yang ngeluhin panel TN. Tapi ya sadar diri ya guys, namanya juga ya laptop budget, laptop yang memang dikhususkan buat pemula atau buat beginner. Jadi opsi ini sebenarnya udah bagus. Lagian panel TN untuk harian juga udah enak, apalagi dengan harga yang sangat terjangkau. Walaupun ini nggak bisa disamakan dengan panel IPS, apalagi panel OLED, tapi setidaknya dari segi resolusinya ini udah Full HD. Buat kalian yang ngatain laptop ini jelek layarnya ya tahu diri lah ya, harganya murah dan kalian udah ngeluarin budget segitu, budget murah ya, kalian dapatnya kayak gini. Ini juga udah bagus banget kalau dilihat dari segi spesifikasinya. Dan satu hal yang aku suka juga dari laptop ini tuh sebenarnya laptopnya looknya minimalis. Looknya ini kalau kalian nggak paham ya, cuma dilihat aja ini kayak finishing aluminium, tapi ini masih material polikarbonat. Dan satu lagi aku pengen nunjukin ke kalian. Dari segi speakernya ini suppressing nih kenceng banget guys nih. Dan dari segi kualitas audionya pun lumayan bagus untuk ukuran laptop budget. Nih coba kalian dengerin sendiri kualitas audionya. Walaupun sekali lagi ini bukan langkah yang bagus buat ngetes audio, tapi setidaknya aku kasih lah ya buat kalian. Trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Oke ya, jadi suara speakernya tuh bisa dibilang ini kenceng banget ya, suaranya kenceng. Kemudian dari segi clearnya dapat, clarity-nya dapat, walaupun dari segi bassnya ya biasa ya, karakter laptop budget. But overall, kalau misal kalian bandingkan kayak laptop-laptop murah kayak tipenya V15, HP 14, ini adalah salah satu yang paling bagus speakernya. Untuk yang lainnya, yang pasti dari segi performanya ini jauh unggul dibandingkan dengan lainnya untuk harga yang sama. Ya, jadi buat kalian yang mungkin berminat silahkan aja klik link di kolom deskripsi, atau nanti juga akan aku kasih link yang harga barunya dari laptop Redmi Book 15 ini. Untuk saat ini sekian aja. Buat kalian yang punya pertanyaan silahkan aja di drop. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.